Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang inflasi. Untuk selanjutnya, mari kita perhatikan semuanya. Inflasi pengertiannya adalah suatu peristiwa dalam perekonomian di mana harga dari semua barang naik secara terus-menerus selama periode tertentu yang mempengaruhi kenaikan harga pada barang-barang yang lain. Dalam hal ini, inflasi tidak termasuk pada waktu Hari Raya Idul Fitri. Kenaikan di situ hanya sementara. Tetapi dalam hal ini inflasi adalah kenaikan secara terus-menerus. Selanjutnya, ada penyebab inflasi. Jumlah uang yang beredar berlebihan, sehingga melebihi kebutuhan. Yang kedua, tradisi masyarakat yang bersifat konsumtif. Yang ketiga, terjadinya bencana alam. Yang keempat, terjadinya defisit pada APBN. Ya, itulah penyebab daripada inflasi. Jadi karena jumlah uang yang beredar itu berlebihan dan sangat banyak, sehingga melebihi kebutuhan. Akhirnya harga naik. Karena di sini adalah turunnya nilai mata uang. Kemudian, ada cara mengatasi daripada inflasi. Cara mengatasi inflasi yang pertama yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter, kemudian yang kedua ada kebijakan fiskal, yang ketiga ada kebijakan non-moneter. Mari kita jelaskan satu persatu. Di dalam kebijakan moneter, ya, tentunya kita harus tahu dulu apa itu kebijakan moneter. Adalah tindakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengurangi uang yang beredar. Ya, jadi supaya masyarakat di sini tidak banyak memegang uang, ya. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu yang pertama ada kebijakan diskonto. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan suku bunga bank. Jadi dengan naiknya suku bunga bank, tentunya masyarakat berbondong-bondong ingin menabung karena bunga tabungannya naik. Untuk itu, tentunya uang akan berkurang beredar di dalam masyarakat. Kemudian ada operasi pasar terbuka. Kebijakan bank sentral untuk membeli dan menjual surat-surat berharga. Kemudian dilanjutkan yaitu perubahan cadangan minimum, yaitu menaikkan cadangan minimum sehingga jumlah uang yang beredar akan turun. Jadi di bank-bank itu dinaikkan cadangan minimumnya, ada cadangan kasnya ya di sini ya, supaya jumlah uang yang beredar akan turun. Kemudian yang D yaitu pemberian kredit selektif. Jadi memperketat pemberian kredit dan memberikan kredit kepada usaha yang produktif saja, supaya uang tidak banyak beredar di masyarakat. Kemudian ada kebijakan fiskal. Ya, tentunya kebijakan fiskal itu apa? Jadi kebijakan yang menyangkut peraturan, pengeluaran, dan penerimaan pemerintah. Ada langkah-langkah yang dilakukan adalah yaitu mengurangi pengeluaran negara. Dengan berkurangnya pengeluaran pemerintah akan mengakibatkan jumlah uang yang beredar akan menjadi berkurang. Kemudian
menaikkan pajak. Ya, dengan menaikkan pajak, masyarakat akan menyetorkan uang lebih banyak kepada pemerintah sebagai pembayaran pajak, sehingga dapat mengurangi jumlah uang yang beredar. Ya, dengan menaikkan pajak, tentunya masyarakat akan menyetorkan uangnya lebih banyak, sehingga masyarakat, maksudnya di sini uang yang ada di masyarakat akan berkurang. Kemudian yaitu mengadakan pinjaman pemerintah. Dilakukan dengan cara pemotongan gaji atau di sini instruksi menabung dengan pemotongan melalui pengambilan gaji. Itu caranya ya, supaya orang-orang banyak menabung. Ya, jadi menabungnya dengan cara instruksi menabung dengan pemotongan melalui waktu pengambilan gaji. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan kebijakan non moneter. Ya, jadi bukan moneter ya, di sini non moneter. Yaitu cara yang ditempuh adalah melalui yang A, kebijakan upah. Dalam kebijakan upah di sini yaitu menurunkan pendapatan yang siap dibelanjakan oleh masyarakat. Selanjutnya, kebijakan yang berkaitan dengan hasil produksi. Bahwa menaikkan produksi dengan cara menurunkan bea masuk sehingga impor barang meningkat dan jumlah barang bertambah. Di sini ya. Jadi menurunkan bea masuk supaya impor barang di sini meningkat. Ya, itu tadi kebijakan non moneter. Ya. Setelah selesai semuanya dalam pembahasan ini, kemudian dilanjutkan dengan soal. Soal kalian nanti kerjakan ya. Soal pertama di sini mengenai jelaskan pengertian inflasi. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan penyebab inflasi. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi inflasi. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan kebijakan moneter. Yang kelima, sebutkan langkah yang dilakukan dalam kebijakan moneter. Keenam, jelaskan langkah-langkah tersebut, maksudnya langkah-langkah yang dilakukan dalam kebijakan moneter ya. Yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal. Yang kedelapan, sebutkan langkah-langkah yang dilakukan dalam kebijakan fiskal. Yang kesembilan, jelaskan cara mengatasi inflasi dengan kebijakan non moneter. Ya, ini ada 9 soal, kerjakan dan dikumpulkan melalui ketua kelas buat Google Form ya. Dan saya akhirin dulu pembahasan kali ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga sukses selalu.